Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Apip Maulana Pendra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Santi Rahmawati, NPM 2150200027. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang alur dan syarat-syarat menjadi seorang guru profesional. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada tabel sebelah kanan saya itu ada ada syarat menjadi guru, kemudian di sebelah kiri saya itu ada alur untuk menjadi seorang guru yang profesional. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang alur menjadi guru profesional. Yang pertama itu berpendidikan dan terlatih. Tentu saja seorang guru haruslah seseorang yang memiliki pendidikan yang luas dan tinggi atau memiliki sertifikat terlatih pula. Kemudian yang kedua harus menguasai kurikulum. Tentu saja seorang guru harus menguasai kurikulum karena bagaimanapun seorang guru itu harus mengacu kepada kurikulum dalam proses mengajarnya karena supaya tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian menguasai materi yang diajarkan. Nah, tentu saja guru yang akan mengajarkan sebuah materi kepada peserta didiknya atau kepada muridnya, ia harus terlebih dahulu menguasai materinya. Kemudian terampil menggunakan multimodel pembelajaran karena seperti yang kita ketahui bahwa model pembelajaran itu tidak hanya ada satu tetapi banyak, misal discovery learning, problem based learning, PJBL, kemudian TCL dan yang lainnya. Nah, di sini guru harus pintar menggunakan model pembelajaran mana yang cocok dengan materi yang akan diajarkannya supaya tercapai tujuan pembelajarannya. Kemudian mempunyai perilaku yang baik. Ya, seorang guru harus memiliki perilaku yang baik karena seorang guru itu dianggap sebagai suri tauladan bagi siswanya. Kemudian yang terakhir, mampu berkomunikasi dengan baik. Tentu saja seorang guru harus bisa berkomunikasi dengan baik. Baik itu kepada siswanya agar tersampaikan apa yang ingin dia sampaikan, ataupun misal bersama dengan rekan kerja ataupun dengan para orang tua siswa. Kemudian ada syarat menjadi seorang guru profesional. Yang pertama itu harus mempunyai atau menguasai kompetensi pedagogik. Ini berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi kepribadian. Di sini di mana pribadi seorang guru harus mencerminkan nilai-nilai luhur tradisional bangsa Indonesia sendiri agar patut dicontoh oleh siswa-siswanya. Kemudian kompetensi profesional. Tentu saja seorang guru harus dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Kemudian yang terakhir ada kompetensi sosial. Ya, seorang guru juga harus memiliki kompetensi sosial untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu adalah 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar bisa menjadi guru yang profesional. Apabila seorang guru tidak memiliki salah satu dari kompetensi tersebut, maka guru tersebut bisa dikatakan seorang guru namun tidak dikatakan sebagai guru yang profesional. Nah, langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu seperti C1, tetapi di sini saya akan ubah menjadi sebuah analisis. Pertanyaan yang pertama itu, seperti apa sih guru yang profesional itu? Nah, pertanyaan ini simpel tetapi memiliki banyak sekali jawabannya karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang guru profesional dan banyak sekali penilaian-penilaian terhadap seorang guru profesional. Misalkan menurut A, guru profesional itu seperti bla bla bla, dan yang menurut B, guru profesional itu seperti yang lain. Jadi itu tergantung pada sudut pandangnya. Nah, di sini saya akan merangkum dari berdasarkan 3 sumber. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Apa sih guru itu? Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar, menengah, termasuk pendidikan anak usia dini atau TID.
atau TK. Nah, ini termasuk pada Undang-Undang Guru dan Dosen pada pasal 1 ayat 1. Kemudian di sini tentang tenaga profesional menurut buku profesi pendidikan yang ditulis oleh Prof. Asep, di mana ada pada halaman 72 ditulis di sini bahwa seorang pekerja profesional itu dituntut menguasai visi dan misi yang mendasari keterampilannya, memenuhi persyaratan yang telah dibakukan oleh pihak yang berwenang, kemudian jabatan profesionalnya itu diakui atau mendapat pengakuan dari masyarakat dan negara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini yang pertama itu menguasai visi dan misi. Nah, di sini pula seorang guru harus menguasai visi dan misinya tentang guru profesional. Kemudian memenuhi persyaratan yang telah dibakukan oleh pihak yang berwenang. Di sini seorang guru yang profesional itu harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang. Kemudian diakui atau mendapat pengakuan dari negara atau masyarakat. Nah, di sini bisa saja berupa mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional dari lembaga atau dari pemerintah. Kemudian di sini ada pengertian guru menurut Suparno tahun 2004. Di sini, menurut Suparno, guru profesional itu adalah guru yang memiliki kepribadian yang utuh. Di antaranya yaitu yang pertama, guru harus memiliki atau guru harus bermoral dan beriman. Kemudian guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, guru harus disiplin. Dan yang kelima, guru dituntut untuk belajar terus-menerus agar pengalamannya tetap segar. Nah, itu menurut 3 sumber. Banyak sekali sumber lain yang mengupakan tentang apa sih guru profesional itu. Nah, silakan untuk yang menonton video ini bisa mencari dari sumber lain dan menganalisisnya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu ada bagaimana cara menjadi guru profesional dan kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama itu menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Nah, di sini disebutkan pada pasal 1 butir 1, guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, mengajar, melatih, dan menilai siswa. Kemudian pada pasal 1 butir 4, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang menjadi sumber penghasilan, memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dan pada pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi cara untuk menjadi seorang guru yang profesional itu menurut pasal 8 itu harus memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, serta memiliki sehat jasmani dan rohani, kemudian kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian selanjutnya kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, menurut buku Prof. Asep pada buku profesi pendidikan halaman 93, di sini disebutkan seorang guru profesional itu harus memiliki kecakapan dalam mengenali kemampuan siswa sebelum memasuki program pengajaran tertentu. Jadi seorang guru yang profesional itu harus mengenali setiap kemampuan yang ada dalam diri siswanya, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda. Selanjutnya, guru yang profesional itu harus dapat merumuskan tujuan pengajaran secara operasional, terukur, berbobot, menantang siswa untuk belajar dan mencakup kebutuhan siswa. Yang ketiga, guru profesional itu
harus dapat mengatur sekuensi atau tata urutan pembelajarannya atau pengajarannya. Serta yang keempat, guru profesional harus mampu memberikan motivasi dan dorongan dalam menggiatkan proses belajar siswa. Yang kelima, guru yang profesional harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam memecahkan masalah yang muncul dalam proses pengajarannya. Yang keenam, seorang guru yang profesional harus memiliki kecakapan interaksi yang proporsional baik antara guru dengan murid, guru dengan rekan kerjanya maupun guru dengan orang tua siswanya. Kemudian yang terakhir, guru profesional harus memiliki kecakapan dalam mengelola penilaian hasil belajar siswa dan tindak lanjutnya. Nah, kemudian di sini ada tantangan apa saja yang dihadapi guru profesional pada era globalisasi. Di sini menurut jurnal tentang tantangan profesionalisme guru pada era globalisasi oleh Lulu Indarinul Mufidah halaman 180. Di sini disebutkan ada 3 tantangan guru. Yang pertama itu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan berdasar. Jadi seperti yang ketahui bahwa zaman terus berubah, ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, disinilah guru harus bisa memposisikan dirinya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan tersebut dalam proses pengajarannya supaya tidak tertinggal oleh zaman. Kemudian tantangan yang kedua, krisisnya moral yang melanda bangsa dan negara Indonesia akibat pengaruh iptek dan globalisasi telah menggeser nilai-nilai tradisional yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini guru ditantang harus mampu menanamkan nilai-nilai tradisional atau norma moral Indonesia kepada siswanya supaya tidak tergeser oleh perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga adanya krisis sosial seperti kriminalitas serta pengangguran. Nah, di sini banyak sekali masyarakat atau siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena krisisnya ekonomi atau krisis sosial serta kasus kekerasan dalam dunia pendidikan. Nah, disinilah guru harus mampu bertindak atau menyikapi setiap permasalahan tersebut dengan memberikan solusi atau ide-ide atau inovasi kepada pemerintah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian atau sumber-sumber yang saya ambil untuk presentasi kali ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.